pagi, perkenalkan nama saya Astria Ayu Puspitasari, NPM 2020-331-21304, kelas D2 Akuntansi, mahasiswa Universitas Warmadewa. Di sini saya ingin menjelaskan 3 hal. Yang pertama, apa itu siklus ekonomi, yang kedua, tahapan-tahapan siklus ekonomi, dan yang terakhir, contoh kasus siklus ekonomi di Bali. Apa itu siklus ekonomi? Ekonomi cycle atau siklus ekonomi adalah fluktuasi ekonomi yang melanda produksi nasional, pendapatan, kesempatan kerja yang biasanya berlangsung selama 2-10 tahun, yang ditandai dengan adanya kontraksi dan ekspansi di seluruh sektor ekonomi. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Kusnendi. Siklus bisnis ekonomi adalah fluktuasi pertumbuhan ekonomi di sekitar trennya yang meliputi masa depresi, recovery, boom, dan resesi. Yang kedua, menurut Yanuar. Siklus ekonomi adalah pasang surutnya kegiatan ekonomi di sekitar tren setelah dilakukan penyesuaian musiman. Siklus ekonomi adalah putaran kegiatan perekonomian, kadang kegiatan ekonomi lesu, banyak pengangguran, kadang kegiatan ekonomi bergairah, pengangguran kecil, produktivitas naik. Yang ketiga, menurut Magistra Media Maya Community Samarinda Option, siklus bisnis adalah suatu deretan masa resesi dan masa kemakmuran yang berulang-ulang dengan teratur dan yang meluas kemana-mana. Siklus bisnis ini harus dibedakan dari variasi musiman. Tahapan-tahapan dari siklus bisnis ini adalah tahapan kulminasi, kontraksi, resesi, nadir, perbaikan, dan ekspansi. Dan yang terakhir, menurut John Petrov, adalah penurunan aktivitas ekonomi yang meluas kemana-mana. Penurunan semacam ini biasanya menyebabkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Suatu resesi yang serius biasanya disebut depresi. Berikut gambar siklus ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan siklus ekonomi. Yang pertama, tahapan gerakan menaik adalah pemulihan ekonomi ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Kadang-kadang gerakan menaik ini disebut juga ekspansi. Bila gerakan menaik ini terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Selanjutnya yang kedua, tahapan titik puncak atau kulminasi adalah ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya. Suatu ketika, gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi. Titik ini disebut titik puncak atau kulminasi. Setelah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan kembali. Yang ketiga, ada tahapan gerakan menurun, yaitu menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang gerakan penurunan ini disebut resesi. Bila terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Dan yang terakhir, ada tahapan titik terendah atau nadir. Tahapan titik terendah atau nadir yaitu gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah, yang disebut titik nadir. Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya gerakan menaik. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus siklus ekonomi di Bali. Yang pertama, krisis moneter tahun 1998. Pada tahun 1998, perekonomian di Bali mencapai titik terendah karena adanya krisis moneter. Dengan hal itu menyebabkan
tingkat inflasi di Bali meningkat dan menyebabkan menurunnya perekonomian di Bali. Yang kedua, Bom Bali 1 tahun 2002. Pada tahun 2002, perekonomian di Bali mengalami penurunan yang disebabkan oleh Bom Bali 1 tahun 2002. Dan yang ketiga, Bom Bali 2 tahun 2005, di mana pada tahun 2005 perekonomian di Bali kembali menurun karena disebabkan adanya Bom Bali 2 dan membuat perekonomian Bali semakin kacau. Dan yang terakhir, adanya virus COVID-19 yang dapat menurunkan perekonomian di Bali karena berkurangnya pariwisatawan yang disebabkan takutnya penularan COVID-19 dan kembalinya lagi Bali mengalami penurunan perekonomian. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi.